Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Sutoro Eko. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvina dengan NIM 21520064 paralel IP2B. Di sini saya akan mengangkat tema mengenai kebijakan dalam pembangunan desa. Kebijakan dalam pembangunan desa. Tema ini menjelaskan tentang betapa pentingnya sumber daya manusia dalam pemerintahan desa. Berbicara tentang kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan dan melarang suatu perilaku setiap tindakan manusia, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak, penghasilan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit atau tujuan tegas. Kebijakan juga menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia mempunyai banyak desa yang maju, ada yang maju, dan ada juga yang tertinggal. Ketertinggalan desa ini menjadi salah satu atau sebab dari kemiskinan kebijakan pemerintahan desa. Miskinnya kebijakan pemerintahan desa. Tak dapat dipungkiri bahwa desa yang berkembang atau desa yang bertumbuh atau bisa kita katakan maju, yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Nah, di sini dibutuhkan seorang pemimpin yang bijak, yang mempunyai kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, bagaimana berguna bagi hajat hidup orang banyak, dan bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada di tengah masyarakat. Berbicara mengenai kebijakan dalam pembangunan desa, ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1 mengatakan bahwa pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi, pertanian berskala produktif, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Lalu, bagaimana kebijakan dalam pembangunan desa yang ada di Indonesia ini? Banyak yang terjadi dalam pembangunan desa yang tertinggal. Itu karena minimnya sumber daya manusia, rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan dalam pengelolaan desa itu, dan sikap egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri, serta tidak adanya kemauan untuk belajar. Kebanyakan orang yang sudah tahu, mereka tidak mau lagi tahu, atau kayak mereka lebih
sesuatu yang mereka tahu itu, ya sudah, mereka biasanya menganggap atau meremehkan sesuatu itu. Padahal orang yang bijak itu adalah mereka yang selalu mau belajar, mereka yang selalu mau mencoba, mereka yang mau membangun. Lalu, apakah yang akan terjadi jika minimnya sumber daya manusia atau kurangnya kebijakan dalam menjalankan pembangunan desa? Tentu banyak hal yang buruk terjadi. Namun, di sini saya akan memberikan satu contoh saja. Misalnya, ada proyek pembangunan sarana dan prasarana. Di sini laporannya ada, dananya besar, namun tidak berjalan dengan baiknya pembangunan tersebut dikarenakan penyelewengan dana desa. Nah, penyelewengan dana desa, kita ambil contoh pembangunan jalan. Jalannya ini sudah dikerjakan, diaspal, dan bahannya juga ada seperti pasir, semen, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya yang ada banyak pembangunan yang membuat jalan itu lebih banyak pasir daripada semen, sehingga jalan itu mudah hancur, mudah rusak, dan dinikmati hanya sebentar saja oleh masyarakat banyak. Sementara jalan itu merupakan akses jalan agar mereka bisa bekerja untuk setiap harinya. Bukankah itu membohongi masyarakat? Bukankah itu merugikan banyak orang? Kok bisa? Ya, tentu saja bisa. Karena egoisme, minimnya sumber daya manusia, tidak adanya rasa mau membangun dan mensejahterakan masyarakat. Lebih tepatnya, miskinnya kebijakan. Bukan hanya itu yang terjadi. Bisa jadi masyarakat juga tidak akan merasakan yang namanya kesejahteraan. Sejahtera dalam bentuk tidak menikmati fasilitas yang ada dari pembangunan desanya, sarana prasarananya, kesehatan, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Ini hanya salah satu contohnya, belum yang lainnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa betapa pentingnya sumber daya manusia yang mencakup kebijakan dalam pembangunan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari sini kita bisa melihat juga atau sudah bisa dibayangkan apa saja yang akan terjadi jika atau apabila kebijakan dalam pembangunan desa itu tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, apabila kebijakan dalam pembangunan desa itu ada, maka terciptalah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ini yang bisa kita petik dari pentingnya kebijakan dalam pembangunan desa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini yang bertema kebijakan dalam pembangunan masyarakat desa, kebijakan dalam pembangunan desa. Semoga bermanfaat. Dari video yang saya buat ini saya merasa jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran saya harapkan untuk memperbaiki video yang saya buat ini.
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.